Anna rajulan. Bulisu. Husyawilu. Yahudiyan. Haqidan. Ala? Kan ada ala. Rasulillahi Isa alaihis sampai situ dulu. Wa kadzalika bukan wa kadzalika. Wa zalika. Apa ini zalika? Isim isyarah. I'rabnya ntar dulu. Anna rajulan marfu' mansub majrur. Mansub sebagai ada anna di situ. Isimnya anna. Jadi kalimat mubtada khobar kalau kemasukan anna, mubtada jadi mansub, ganti nama jadi isim anna. Teman-temannya inna dia. Khobarnya tetap marfu. Yuqalu lahu. Yuqalu. Siapa yuqalu? Qala yaqulu. Ya kan? Berarti fi'il apa? Fi'il mudhari. Tapi kok begini bentuknya? Dhamma awal, fathah sebelum terakhir. Harusnya kan qala yaqulu. Kenapa jadi yuqalu? Majhul ya, ini dalam keadaan pasif. Yuqalu artinya dikatakan. Kataba yaktubu. Kalau pasif kutiba yuktabu. Dari menulis artinya jadi dibalik pasif ditulis. Qala yaqulu mengatakan. Kalau yuqalu dikatakan. Lahu. Jar dan huruf jar dan majrurnya. Ini huruf jar li sama huwa. Bulisu. Marfu mansub majrur. Marfu sebagai tadi ada fi'il majhul. Kalau ada fi'il majhul apa yang dicari? Bukan fa'il. Naibul fa'il. Masih ingat naibul fa'il enggak? Naibul fa'il itu ini. Doroba yadribu Muhammadun Zaidan. Apa artinya? Yadribu fi'il mudhari, normal. Fi'il mudhari masih normal. Berarti ada fa'il. Muhammadun fa'il marfu. Zaidan mansub maf'ul. Berarti terjemahnya Muhammad maf'ul Zaid. Ini subjek, ini objeknya maf'ul. Kalau kalimat dibuat jadi majhul berarti jadinya yuqrab. Artinya bukan lagi berhubul tapi dihubul. Kalau udah kalimat majhul begini, fa'il tidak boleh diucapkan. Maf'ul bi menempati tempat fa'il. Jadilah dia yudribu Zaidun. Nah, di sini ganti nama bukan maf'ul bi lagi, tapi naibul fa'il. Pengganti fa'il. Secara hakikat dia tetap maf'ul bi. Zaid dipukul. Masih objek enggak? Masih kena tampolan ya, berarti kan? Nah, makanya kalau zaman dulu sebelum ada nama naibul fa'il, ulama menamakan dia al-maf'ul. Lam yusamma fa'il. Maf'ul bih yang tidak disebut fa'il. Dulu namanya ini panjang. Cuma
dinamakan naibul fa'il oleh Ibnu Malik kalau nggak salah awal-awal yang memberi nama naibul fa'il. Ini i'rab sementara dulu ya. Sebenarnya ada i'rab lain tuh si bulisu itu. Au syawilu marfu mansub majrur. Marfu syawilu. Sebagai apa ini? Au temennya waw. Huruf atof. Berarti syawilu ma'tuf. Ngambil amalannya bulisu. Kana Yahudiyan. Kana, masih ingat kana? Apa tugasnya? Memarfu'kan mubtada atau isim dan memansubkan khobar. Nah, berarti Yahudiyan marfu' mansub majrur. Mansub jelas siapanya kana? Khobarnya kana. Terus mana ininya? Isimnya kana mana yang marfu'nya tuh? Yang harus menjadi mubtada. Nah, kalau kayak gini berarti ada di dalam domir kana. Kana ada domir siapa? Huwa. Karena kayak film tadi. Kana kanu berarti huwa huma hum sampai bawah. Apa ciri-ciri kalau khobar kana nempel langsung sama kana? Ciri-cirinya habis kana langsung isim nakirah tanpa al. Nah, itu biasanya khobarnya tuh langsung. Kana Yahudiyan. Jadi ini kalimat normalnya kana huwa Yahudiyan gitu ya. Huwanya kembali ke bulis. Bulis ini tau gak apa? Paulus. Ntar kita akan terjemahkan. Paulus. Ntar ya. Haqidan. Marfu mansub majrur. Mansub sebagai lihat tuh nakira Yahudiyan haqidan. Apa ini? Bukan. Kalau hal sohibul halnya harus ma'rifah. Ya sebenarnya bisa aja sih dibikin jadi hal. Cuma nggak lebih cocok ke ini. Apa ini? Gampang ini nakira. Naat ini. Kata sifat ala rasulillahi ala rasuli ala huruf jar rasuli majrurnya Allahi mafhum majrur sebagai mudhafun ilaihi Isa. Ini apa nih? Ini yang terjemahannya yaitu Isa alaihissalam. Penjelas dia. Badal dari rasuli. Cuman kan Isa nggak bisa diharokatin ya, karena isim maksud kayak mustasfa. Tapi kalau lah bisa diharokatin dia akan jar, ngikutin rasuli, karena badal dia atau ataf bayan. Penjelas. Siapa sih Rasulullah yang dimaksud di ayat ini? Isa. Alaihi salamu alaihi. Siapa alaihi? Jar dan majrur. Ini kalimat baru ya. Alaihi salam ini kalimat sisipan. Alaihi jar majrur di depan. Berarti sebagai jar majrur kalau ke depan siapa? Khobar. Berarti assalamu marfu sebagai mubtada. Nah, kita terjemahkan. Kemarin kan dijelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi memasukkan keburukan-keburukan, kekufuran-kekufuran, kesesatan-kesesatan ke dalam Taurat. Begitupun Nasrani memasukkan, memalingkan, menyelewengkan kitab-kitab mereka dari apa yang waktu turunnya Nabi Isa. Wadzalika, dan begitupun anna rojulan, bahwasanya ada seorang yuqalu lahu bulis, yang dinamakan bulis, au syawilu atau syawil. Ini yang bahasa mereka Baulus. Bulis, Baulus atau sekarang Paulus. Ya, kana Yahudiyan, dulunya dia seorang Yahudi. Haqidan, yang hasad, iri. An Rasulillahi Isa alaihi salam, kepada Rasulullah Isa alaihi salam. Jadi tercatat dalam sejarah dulu orang Nasrani itu nggak punya pemimpin yang satu kayak sekarang nih, Paulus 1, Paulus 2. Itu orang pertama, Paulus yang pertama adalah orang Yahudi. Dia pura-pura masuk Kristen, terus dia ahlul ibadah,
terus dia merasa dapat wahyu, kaumnya percaya aja sama dia, diubahlah isi-isi Injil seperti syariat sunat. Dia tuh yang pertama kali ngubah, nggak usah sunat lagi, sunat cukup di hati katanya. Sunat di hati juga ada sunat di hati. Cuma akhirnya orang Kristen jadi nggak sunat. Sebenarnya dalam Injil ada syariat sunat. Mirip-mirip ya kalimat sunat di hati. Mirip-mirip sama apa? Nggak usah pakai jilbab, jilbabin hati, mirip-mirip tuh. Ya, emang penyakit kita sama mereka sama aja. Ya, orang-orang yang merusak agama dari dalam. Fahadar rojul, fadl. Nah, kita lihat tambahan sedikit. Lanjut. Pak siapa? Iya Pak. Itu udah. Pada ronde ya? Pada ronde belum? Oh udah ya udah jangan. Ntar ini batuk ntar kebanyakan. Pak Ibong. Laja'a ilal makri. Terus wal khodi'ati, betul? Fi ifsadi dinil masihi tentunya mudhafun ilaih alaihi salam. Sampai dulu. Fahada hada isim di awal kalimat. Ini kan enggak kelihatan nih marfu mansub majrurnya. Cuma kita tahu kalau isim di awal kalimat berarti mubtada. Nah, ini berarti marfu keadaannya ya. Ar-rajulu marfu mansub majrur. Sebagai ini yang terjemahkan terbalik. Alif lam terletak setelah kata tunjuk. Badal. Berarti belum ada khobar. La jaa. Fi'il apa isim nih? La jaa fi'il madi. Nah, nanti fi'il madi dengan fa'ilnya la jaa, di situ ada fa'il huwa kembali ke ar-rajulu, maka dia nanti jadi khobarnya ar-rajulu. Ilal makri, ila huruf jar. Al makri majrurnya, wal khodi'ati marfu mansub majrur. Majrur. Kenapa? Ya, berarti maktuf ke cari yang jar sebelumnya. Kemana? Ke al-makri. Jadi ataf tuh kayak naat ya. Dia ngambil hukum sebelumnya. Bisa sebelumnya, bisa juga ke belakang jauh ya. Fi ifsadi. Jar dan majrurnya. Dini. Marfu mansub majrur. Marfu mansub atau majrur? Majrur jelas, kasroh. Cuman apa sebabnya? Ifsadi dinil masihi. Mudhafun ilaih. Ini mudhafun ilaih. Cuman dia mau nyandar sekali lagi. Makanya belum boleh dikasih al, belum boleh juga dikasih tanwin. Nah, al-masihi ini majrur sebagai mudhafun ilaih yang terakhir. Alaihi salam sama kayak di atas. Alaihi jar majrur khobar ke depan, assalamu mubtada di belakang. Fahajar rajulu kata Syekh, maka nih laki-laki ini nih laja'a ilal makri wal khodi'ati. Laja'a di sini sebenarnya maknanya minta tolong, minta Allahu alam ya. Intinya dia melakukan makar wal khodi'ah tipu daya fi ifsadi dinil masihi, dalam ifsad merusak, orangnya mufsid, dalam merusak agamanya al-masih alaihi salam. Ya, begitupun Syiah juga sama.
Syiah itu dibawa oleh orang Yahudi yang bernama siapa? Abdullah bin Sabah. Masuk ke Islam, kemudian dia jadi orang soleh, dipandang soleh sama masyarakat, lalu dia mengada-ngadakan agama. Sama kayak ini, si Paulus ini masuk ke agamanya Nasrani, dipandang soleh, lalu dia mengada-ngadakan agama. Jadi pintu pertamanya apa? Mengada-ngadakan agama. Itu pintu pertama kerusakan tuh. Apa istilahnya mengada-ngadakan agama? Itu pintu pertama udah. Lanjut. Al-iman bil masihi. Itu al-imana ya. Haitsu azhara al-imana bil masihi. Lanjut dikit. Terlalu dikit itu, Pak. Wa annahu apa innahu? Hamzanya di atas annahu. Min qablu min adawatil masihi. Nah, sampai situ. Haitsu ini zaraf. Ini zaraf artinya di mana. Dia saklek udah kayak gitu bentuknya, pakai doma. Biasanya kan zaraf fathah ya. Nah, dia malah pakai doma. Azhara. Bisa ditasrif kan? Azhara yuzhiru. Kalau udah bisa ditasrif berarti apa? Fi'il madhi. Al-imana. Marfu mansub majrur? Mansub sebagai setelah fi'il tuh. Bukan, fa'il kan marfu. Maf'ulun bi. Ini awal objeknya nih. Nah, berarti fa'ilnya enggak ada di sini. Berarti fa'ilnya mau enggak mau kita pakai domir yang ada dalam fi'ilnya azharo. Ya ini domir huwa. Nanti kembali ke baulus tadi. Azharul imana bil masihi. Gampang ini. Jar dan majrurnya. Wa annahu. Ini ada anna sama isim annanya. Mana isim annanya? Domir hu. Cuma kan domir nggak bisa dimansub ya, saklek. Nggak bisa untuk baca ha gitu ya. Nadima. Nadima. Nadima yandamu. Nah, bisa ditasrif lagi. Fi'il madhi. Nah, nanti fi'il tidak ada fa'il setelahnya berarti pakai domir lagi. Fi'il sama fa'ilnya nanti jadi khobarnya anna. Jadi khobar kan kita tahu bahwasanya khobar nggak selalu satu kata. Bisa berupa fi'il fa'il, bisa berupa mubtada khobar lagi, bisa berupa jar majrur, bisa berupa dzaraf dan mazruf. Ala. Siapa ala? Ma berarti mausulnya, isim mausul sebagai majrurnya si huruf jarnya ala. Jadi alama ini jar majrur. Cuman ma ini isim mausul, isim yang bermakna alladzi. Ya bentuknya saklek enggak kelihatan. Kana min qablu. Kana siapa kana? Fi'il madhi nakis ya. Ini yang kita kenal marfukan isim, memansubkan khobar. Min qablu. Min huruf jar. Kenapa kita nggak baca min qabli? Karena qabl di situ tidak ada mudhafun ilaihnya. Ya, berarti ada mudhafun ilaih yang disembunyikan. Ini maaf ya kalau pagi-pagi langsung nongol yang kayak gini. Jadi gini, qablu ini seharusnya min qabli. Tapi harusnya min qabli zalika misalnya. Biasanya kan setelah qabl ada mudhafun ilaih, setelah dzaraf biasa ada mudhafun ilaih. Tapi dia habis ini langsung min lagi tuh. Min qablu min adawatil masih. Berarti ada mudhafun ilaih yang disembunyikan. Ba'da sama qabla, kalau ada mudhafun ilaih yang diniatkan maka dibaca dhammah. Min qablu berarti artinya min qabli zalika. Min adawati. Min jar adawati majrurnya al masihi. Marfu' majrur
sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih udah gampang lah terlihat ya, alhamdulillah. Kata penulis, haitsu di mana azharul imana bil masihi. Si Paulus ini menampakkan keimanan kepada Masih. Maksudnya masuk Kristen gitulah ya. Bahasa teks ini ya, terjemahan bebasnya. Wa annahu dan bahwasanya dia nadima menyesal ala ma kana min qablu atas apa-apa yang terjadi sebelumnya. Maksudnya dia menyesal kenapa nih kita orang Yahudi dulu menyalib Yesus. Artinya gitu. Pura-pura nyesel. Min ada watil masih yang dulu mereka memusuhi Nabi Isa gara-gara dituduh anak zina. Na'udzubillah. Ya, jadi dia pura-pura nyesel masuk Kristen, jadi soleh tadi seperti yang Anda katakan. Nah, lihat lanjut. Apa kata penulis? Adawa artinya permusuhan ya. Lanjut, Mang siapa? Enggak. Siapa? Afan, saya lupa namanya. Oh iya Bang Ipan. Betul Bang. Ru'yan. Bizakmihi. Wasot dako. Wasoddaqahun nasoro. Sebentar. Lanjut dikit. Tanawalal Injila, betul. Satu sampai itu. Wa annahu ra'a ru'yan. Annahu. Ada siapa di annahu? Ada anna dan domirhu sebagai isimnya anna. Ganti nama ya, jadi isimnya anna. Dalam keadaan mansub. Ro'a. Siapa ro'a? Fi'il madi. Ru'yan. Marfu masih majrur? Mansub sebagai maf'ulun bi. Ini maf'ulun bi ya, bukan maf'ul mutlak. Secara makna ini maf'ulun bi. Walaupun satu lafaz, kan kita kenal maf'ul mutlak tuh masdar yang satu lafaz sama fiilnya. Kallamallahu Musa takliman, tabattal ilahi tabatila, warattilil Qur'ana tartila, ro'a ru'yan. Tapi di sini maf'ulun bi secara makna. Biza'mihi. Jar dan majrurnya. Hi-nya biza'mihi. Ada domir nempel sama za'm. Mudhafun ilaih. Fa'amana bil masihi amana. Fi'il madi, betul. Bil masihi. Jar dan majrurnya. Wasaddaqa. Wah, ini seru nih. Saddaqa fi'il madi. Lihat, di situ ada hu. Berarti kan domir nempel sama saddaqa nih, fi'il. Siapa hu di situ? Maf'ulun bi. Berarti an-nasara marfu mansub majrur. Enggak mansub, maf'ulun bi-nya udah ada. Saddaqa fi'il. Hu maf'ulun bi. Berarti yang belum lengkap siapa? Kalau ada fi'il kan bisa dicari apa? Fa'il sama maf'ulun bi. Maf'ulun bi jarang lah. Ini maf'ulun bi udah ada nih. Berarti an-nasara di sini sebagai fa'il. Cuma enggak kelihatan ya karena kan belakangnya alif, isim maksud. Ntar di terjemahan kelihatan. Fima jar dan majrurnya. Qala fi'il madi, fa'ilnya huwa, kembali ke Paulus lagi. Summa innahu isim, inna dengan isimnya. Mana isim innanya? Domir hu mansub. Tanawala. Tuh, tanawala.
Fi'il madi bisa ditasrifkan. Tanawala ya tanawalu, tanawulan. Mudah-mudahan masih ingat. Tanawala fi'il madi. Fi'il madi sama fa'ilnya nanti jadi khobarnya inna. Fa'ilnya domir huwa karena nggak ada sebelahnya. Al-Injila. Marfu mansub majrur. Mansub sebagai maf'ulun bi. Alladzi si mausul ini namanya. Cuman apa kedudukannya? Di sini sebagai naat. Karena dia terhitung ma'rifah. Al-Injil ma'rifah, alladzi ma'rifah. Berarti naat. Anzala fi'il madi. Hu. Ya, domir sebagai apa nih? Maf'ulun bi. Allahu marfu. Mansub majrur. Marfu sebagai fa'il. Ala Isa jar majrur. Kita lanjutin terjemahnya. Tadi katanya dia menyesal karena memusuhi Isa dulunya. Kemudian dia masuk Kristen. Wa annahu dan bahwasanya dia ro'a ru'yan melihat atau bermimpi dengan sebuah mimpi. Ro'a maknanya 3. Melihat dengan mata. Nanti masdarnya ru'yatan. Atau melihat dalam mimpi. Masdarnya ini ru'yan. Atau berpendapat. Nanti masdarnya ro'yan. Di sini maknanya bermimpi. Dan bahwasannya dia bermimpi bisa mihi dengan dugaan dia. Tentunya bohong ya. Fa'amana bil masihi. Maka akhirnya dia beriman dengan al-masih yakni Nabi Isa. Wa saddaqahun nasara. Fa'ilnya tadi mana? Mana tadi fa'ilnya? Huwa apa nasara? Nasara. Maka terjemahannya dan orang Nasrani pun membenarkannya. Ya, emang bahaya nih kalau udah klaim-klaim sama mimpi itu bahaya. Ya kan? Banyak zikir-zikir tuh datang dari mimpi. Hati-hati tuh. Apalagi angkanya udah aneh-aneh tuh. Ya, sedangkan Rasulullah SAW kalau zikir-zikirnya beliau tuh angkanya biasanya 33, paling banyak 100. Ya. Dan ada di antara kaum muslimin yang ekstrim dari kalangan sufi ya. Mereka nggak mau lagi belajar hadis dengan sebab mimpi. Apa ya, sebagian mengatakan siapa itu Bukhari? Kalian belajar dari Bukhari, orang mati katanya. Adapun kami allamani rabbuna, Rabb kami mengajarkan kami. Maksudnya apa? Dapat wahyu dari mimpi. Serem ini. Ya. Sedangkan kaum muslimin harusnya ilmunya berasal dari sanad. Dari hadis. Fa'amana bil masih, maka dia akhirnya beriman dengan al-masih wa saddaqahun Nasara membenarkannya fi maqala terhadap apa-apa yang dia katakan. Summa innahu kemudian dia tanawalal injila mendapatkan Injil alladzi anzalahu Allahu ala Isa yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Nah, ini Injil pada saat di tangan Paulus masih sedikit penyimpangannya. Nanti dialah yang paling banyak menyimpangannya. Lanjut. Kita lihat apa kata penulis. Om Isma mau baca? Haitsu oh ya fa'ada qala ya, benar. Ada tasdid ya. Wal wasaniyati wasyirkiyati. Taslis. Inna Allah apa anna? Salisu. Sampai dulu. Kata penulis, fa adkhala fihil wasaniyati. Ada khala. Adkhala fi'il madi. Failnya enggak ada. Berarti pakai domir huwa lagi, kembali ke Paulus lagi. Fihi jar majrur, al wasaniyati marfu mansub majrur. Berarti mansub. Kok kasroh? Jamak muannas salim ya. Ini secara makna jelas ini maf'ulun binya ada khala. Cuma kan dia jamak muannas salim enggak bisa di fathah memang.
Kalau antum masih ingat halaman 13 di kitab Muyassar Ja'a muslimatun ra'aitu muslimatin. Marartu bi muslimatin. Wasyirkiyati. Marfu masih majrur? Sama ini berarti mansub. Cuma sebagai apa? Bukan naat. Ma'tuf tentunya. Ke wasaniyat. Ada huruf waw kan? Perantara di situ. Wal kufriyat sama mansub ma'tuf ke wasaniyat. Haitsu tadi apa haitsu? Zaraf ada khola fi'il madi. Fa'ilnya enggak ada tuh sebelah kiri. Enggak ada yang marfu. Berarti huwa kembali ke baulus lagi. Fihi jar majrur. Hi-nya kembali ke Injil. Aqidata marfu majrur. Mansub sebagai maf'ulun bi. At-taslisi mudhafun ilai majrur. Kata penulis, setelah dia udah dapat Injil, fa'ada khala fihil wasaniyat, dia pun memasukkan ke dalamnya berhala-berhala. Maksudnya pembolehan terhadap menyembah berhala. Wasyirkiyat, kesyirikan. Wal kufriyat, kekufuran. Haitsu ada khala fihi aqidat taslis, di mana beliau memasukkan ke dalam Injil akidah taslis. Taslis itu dari kata sallasa yusallisu taslisan, pentigaan. Kalau pengesaan tauhid, kan? Kalau penduaan tasniyah. Kalau pentigaan taslis. Maksudnya apa taslis? Trinitas lupa namanya. Trinitas. Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, dia yang pertama kali ngajarin ke orang Kristen. Mantap memang Yahudi. Lanjut. Tadi ya, masih ada ya? Ai innallaha, Allah. Isim itu anna apa inna di situ? Hamzahnya di atas ya? Oh. Ya, isimnya anna. Marfu mansub majrur. Isimnya anna apa keadaannya? Mansub. Salisu marfu mansub majrur. Sebagai khobarnya anna. Salasatin majrur sebagai mudhafun ilai. Yaitu apa sih akidah taslis? Annallaha, bahwasanya Allah salisu salasatin, satu dari yang tiga. Kalau mau terjemahan tekstual, salis artinya yang ketiga. Salasatin tiga, yang ketiga dari yang tiga. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah Allah salah satu dari Tuhan yang tiga. Pertama Allah atau Bapa, kemudian kedua Putra, yakni Yesus. Yang ketiga Roh Kudus, maknanya adalah siapa Roh Kudus? Jibril. Wa anna, lanjut. Waduh, masih panjang nih, padahal seru nih. Wa anna lanjut. Bi ibadatis. Sampai sini dulu. Lanjut lagi. Wa anna Isa ibnullah. Isa. Ada yang ngantar anak sekolah enggak nih? Kita habisin paragrafnya nih. Ya? Aman enggak? Ini 5 menit lagi habis nih harusnya nih. Wa ada qala. Salah. Wa Isa. Apa kedudukannya Isa? Wa anna Isa. Marfu mansub majrur? Mansub. Sebagai isimnya anna. Ibnu. Marfu mansub majrur? Marfu sebagai khobarnya anna. Allahi. Majrur sebagai mudhafun ilainya ibnu tadi. Au huwa Allahu. Huwa. Kalimat awal lagi nih. Mubtada, ya. Kalau domir-domir huwa, huma, humi, huma, hunna biasanya mubtada. Allahu
khobarnya. Wa adkhala fi'il madi, fa'ilnya huwa, kembali ke Paulus. Fihi jar majrur al-amra. Mansub sebagai maf'ulun bi ibadati. Jar majrur as-salibi. Majrur kan? Sebagai mudhafun ilaih. Anda terjemahkan. Wa anna Isa, dia memasukkan ke dalam Injil bahwasanya Isa juga adalah anaknya Allah. Au huwallah, atau sebagian bahkan menganggap Isa itulah Allahnya. Ya, antara Tuhan dan anak, antara bapa dan anak sama saja. Wa adkhala fiha, dan dia memasukkan fihi di dalam Injil tersebut juga al-amro bi ibadatis salib, perintah untuk beribadah kepada mana salib? Salib. Ya, jadi dia semua tuh udah dalangnya tuh. Lanjut dikit. Bang Habib. Tenang saja Bang Habib. Tiba giliranmu. Wa adkhala kufriyatin syani'atan afwan hu fi dzalika ala annahu alim wa ala annahu mu'minan wa ala annahu mu'minun wa laqabuhu bir rasuli bulisa ay sukun masihi biza mihim. Nah, sampai situ dulu, Kang. Ini anak i'rab aja pelan-pelan ya, biar habis ya, supaya faedahnya enggak terputus. Kata penulis, wa adkhala fi'il madi, kufriyatin mansub maf'ulun bi, syani'atan mansub na'at. Cuman kan satunya pakai kasrah, satu pakai fathah. Yang penting sama-sama mansub, sama-sama nakirah. Wa saddaquhu fi'il madi, fa'ilnya waw hum, hu yang terakhir maf'ulun bi. Humnya nanti kembali ke nasara. Fi dzalika jar majrur ala huruf jar, annahu, anna dengan isimnya, alimun khobar anna. Wa adkhala, maka dia memasukkan kufriyatin, kekufuran syani'atin yang menjijikan, yang hina. Wa saddaquhu, mereka orang Nasrani membenarkan si Paulus tadi. Fi dzalika, pada hal tersebut. Ala annahu, bahwasanya dia itu alim, orang yang berilmu. Wa ala annahu mu'minun, ala huruf jar, annahu, anna sama isim anna, mu'minun khobar anna marfu'. Dan mereka orang-orang Nasrani membenarkan bahwasanya dia itu mukmin. Wa laqabuhu birrasuli bulisa, laqabu fi'il madi, fa'ilnya hum atau waw kembali ke nasara, laqaba yulaqibu talqiban, dan mereka melakobinya, menjulukinya, birrasuli bulis, yaitu bukan Rasul Muhammad, bukan Rasul Isa, Rasul Paulus. Jadi dia bahkan dijuluki Rasul. Maksudnya adalah Rasulul Masih, utusannya si Al-Masih. Nah, ini yang kita kenal dengan Paulus 1, Paulus 2 dan seterusnya. Biza'mihim, tentunya dengan persangkaan mereka. Lanjut. Pak Sigit. Wa qasduhu. Ifsadu dinil
Wa hasala ma aroda. Ah, selesai dulu. Wa qasdu marfu mubtada. Hu-nya nempel sama isim berarti mudhafun ilaih. Ifsadu marfu khobarnya. Dini majrur mudhafun ilaih, al-masihi majrur mudhafun ilaih lagi. Wa qasduhu, dan maksudnya si Paulus ini adalah ifsadu dinil masih, memang mau merusak agamanya Isa. Wa hasala fi'il madhi. Lahu jar majrur, ma isim mausul fa'ilnya hasala. Aroda fi'il madhi sebagai pelengkapnya isim mausul atau silatul mausul. Dan hasala, terhasilkanlah lahu bagi si Paulus tersebut ma aroda, apa-apa yang memang dia inginkan, yaitu merusak agama Al-Masih. Lanjut. Wah, sampai 2 kali muter nih, mantap. Dinal wa adkhala wasaniyati wa taslisa wa taqada anna Isa ibnullahi. Lanjut, geser dulu Pak Haji. Au salisu salasatin. Dihidupin harokatnya ya Pak. Kita kan lagi belajar justru. Ya. Wa adkhala wasaniyatin tin kasirotan fattaba'uhu ala zalika. Baik, kita habiskan. Faqad afsada dinal masih, afsada fi'il madi, dina mansub maf'ulun bi al-masihi mudhafun ilaihi majrur. Maka sungguh dia telah merusak agamanya Al-Masih, yakni Isa. Wa adkhala fihi al-wasaniyat, sama kayak tadi i'rabnya ya. Beliau memasukkan ke dalam Injil al-wasaniyat, keyakinan-keyakinan berhala. Wa tatslits, trinitas maf'ulun bi. Wa taqada, ini fi'il madi, dan dia yakin anna Isa ibnullahi, dia meyakini bahwasanya Isa adalah anaknya Allah. Au annahu salisu salasatin, atau bahwasanya dia adalah satu dari yang 3, si putra maksudnya. Wa adkhala fihi wasaniyatin katsiratan, diulang lagi sama Syekh. Dia memasukkan ke dalamnya wasaniyatin maf'ulun bi katsiratan na'at, keyakinan-keyakinan berhala yang banyak, maksudnya kesyirikan. Fattaba'uhu, maka orang-orang Nasrani pun mengikutinya. Failnya waw, hum. Maka hum mengikuti hu gitu ya. Hu-nya Paulus. Ala zalika, atas hal tersebut. Nah, ini sejarah dipalingkannya agama Isa. Dan kejadian ini sebelum Rasulullah SAW diutus. Jadi setelah Rasulullah SAW diutus, mereka sudah meyakini Isa anak Allah. Sudah meyakini adanya Trinitas. Sudah merayakan Natal. Pas Rasul diutus mereka sudah melakukan itu, sudah rusak agamanya. Ya. Nah, terkait masalah mimpi, gimana? Mimpi ini salah satu dari tanda-tanda kenabian kata Rasulullah SAW. Tapi mimpi itu terbagi jadi 3. Yang datang dari Allah, yang datang dari syaitan, atau yang datang hanya karena bunga tidur. Atau mikirin apa semalaman tuh, akhirnya ke bawah mimpi. Ini kan ada kan? Nah, atau yang 2 nih, yang dari Allah biasanya menyenangkan. Yang dari syaitan biasanya menyedihkan atau menyesatkan. Ya, nah yang dari syaitan inilah yang paling bahaya nih. Bisa jadi dia mengajarkan sesuatu, kemudian ngakunya ini Allah. Dia juga bisa datang dalam keadaan dia mengaku sebagai Rasulullah SAW. Ya, mengaku tapi nggak bisa ngikutin Rasulullah SAW.
Maka kalau antum didatangi Rasulullah SAW dalam mimpi harus cek dengan fisik beliau. Benar gak sama fisiknya? Misalnya dalam mimpi saya adalah Muhammad, aku ajarkan kau zikir sekian dan sekian, tapi rambutnya putih semua. Nah maka ini salah. Rasulullah SAW tidak diriwayatkan jenggotnya hanya beberapa belas saja. Ya, maka kalau terjadi mimpi yang ngajarin syariat kepada antum sebagaimana dia ngerasa dapat mimpi, akhirnya merusak Injil, maka cek dulu ke syariat. Ya, cek dulu adakah Rasulullah SAW mengajarkan ini dan sebagainya. Bahkan kata Syekh Utsaimin, seandainya Rasul datang lewat mimpi mengatakan besok adalah Ramadan, antum tetap harus cek hilal, kata Syekh Utsaimin. Seandainya Rasul datang terus ngasih tahu besok udah hilal ya, antum tetap harus cek hilal menurut Syekh Utsaimin. Kenapa? Karena syariat Rasulullah SAW datang ketika beliau hidup. Adapun ketika lewat mimpi harus tetap dicek bagaimana hadisnya, bagaimana ayatnya. Begitupun diriwayatkan Imam Ghazali pernah didatangi oleh mimpi lalu mengatakan dalam mimpi tersebut, aku adalah Allah, engkau tak perlu sholat lagi. Kata mimpi tersebut, aku adalah Allah, wahai Ghazali, kau tak perlu sholat lagi, kau sudah sampai tingkat yang tinggi. Diludahin sama Imam Ghazali, diludahin. Kalau orang kita dapat mimpi kayak gitu, waduh, udah buka praktek di rumah. Nah, begitupun diriwayatkan Imam Ahmad. Imam Ahmad lagi sholat malam dan didatangi cahaya mengatakan sama persis. Wahai Ahmad bin Hanbal, aku adalah Allah, tak perlu kau sholat lagi. Sama, diludahin juga. Ya, maka kalau ada mimpi-mimpi yang sekiranya berbau syariat, antum harus cek ke Al-Quran dan hadis. Bagaimana memperlakukannya. Sebagaimana Abu Hurairah ketika nangkap syaitan, ketika syaitan menyuri-nyuri kurma, terus syaitan ngajarin ke Abu Hurairah untuk doa ayat kursi. Mendengar hadisnya? Jadi syaitan ketika ditangkap sama Abu Hurairah, dia menjanjikan, ya udah aku akan ajarkan kau sesuatu, tapi lepaskan aku. Bacalah ayat kursi setiap malam, misalnya kami nggak akan mengganggumu. Kata syaitan ke Abu Hurairah. Ini ajaran syaitan nih. Cuman kan ada Nabi saat itu. Abu Hurairah tanya ke Nabi, syaitan ini mengatakan begini dan begitu. Kata Rasulullah SAW, benar. Itu berarti jadi sunnah takririyah, sunnah yang memang disetujui Nabi. Nah kalau kita zaman sekarang Nabi udah wafat, kalau ada ajaran baru, berarti gimana cara nanya ke Nabi? Caranya dengan cek di hadis, bukan langsung diamalkan. Amalkan ini, zikir ini, engkau akan kaya. Kalau misalnya benar kita amalkan terus kita kaya, wah ini hati-hati nih. Ini istidrot berarti. Ya, ini istidrot. Memang Allah ingin kita untuk sesat. Hati-hati. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.